Sobat-sobat KMKT, selamat datang di podcast perdana kita dengan tema eksorsisme dan setan. Di sini narasumber kita yang terkasih dan terhormat, Pastor John Turing datang. Shalom, Pastor. Selamat pagi, selamat siang. Topik eksorsisme dan setan ini memenangkan vote topik podcast kita yang terakhir. Jadi, mungkin para sobat KMKT masih ingin tahu lebih dalam mengenai eksorsisme dan setan. Apakah sama dengan yang biasa mereka tonton di film? Atau sebagai pertanyaan awal kita ambil yang basic, kebetulan ada sobat KMKT yang bertanya, apakah setan benar-benar ada? Kita berdoa dulu kalau gitu supaya jangan diganggu setan kalau kita omong. Ya, kan setan akan tersinggung kalau dia diajak cerita tentang dirinya sendiri. Ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, curahkanlah Roh Kudus kepada kami agar apa yang kami bicarakan sungguh bersih dari gangguan roh yang tidak baik, sehingga kami bisa mengenal segala karya kuasa jahat yang mengganggu kehidupan kami manusia, mengganggu kehidupan pikiran kami, moral kami, dan apa saja yang mendegradasi nilai kami sebagai manusia di hadapan-Mu, supaya kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Namulah kami dalam pembicaraan kami ini agar semakin jelas bagi kami bagaimana karya kejahatan dalam kehidupan manusia. Dan Kristus mengantar kami sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tadi apa pertanyaannya? Apakah real? Iya, apakah setan benar-benar ada? Setan sebagai kuasa kejahatan itu benar-benar ada. Tapi sebagaimana digambarkan dalam film-film, ya itu kan cerita. Tetapi kuasa jahat itu benar-benar sebagai kekuatan, kuasa itu benar-benar ada. Karena kita suci juga mengatakan seperti itu dalam surat Paulus, bahwa dia adalah penguasa di angkasa ini dan dunia ini. Dan disebutkan juga dalam Injil Yohanes bahwa iblis adalah penguasa dunia ini, yaitu menguasai manusia, pikiran manusia, segala apa yang ada dalam rohani manusia dikuasai oleh kuasa jahat itu. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana asal-muasal setan, Pastor? Mengapa setan bisa ada? Apakah mereka juga diciptakan oleh Tuhan atau bagaimana? Tuhan tidak menciptakan setan. Pada awal mula seluruh dunia dijadikan, Allah memang menciptakan makhluk-makhluk rohani, yaitu para malaikat. Dan ternyata para malaikat ini harus mengabdi Tuhan pencipta. Ternyata merasa diri terlalu bangga dengan diri sendiri sebagai makhluk rohani, dan lalu memberontak kepada Tuhan. Itu namanya kesombongan mereka. Dan kitab Wahyu melukiskan bahwa mereka, sepertiga dari mereka dibuang keluar surga, sehingga tidak pernah boleh lagi memandang wajah Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Dia muncul, mereka itu muncul sebagai kekuatan yang melawan Tuhan karena keangkuhan mereka. Angkuh merasa diri sebagai makhluk yang mulia, tetapi lalu merasa diri setara dengan Allah. Itulah Lucifer dan sepertiga pengikutnya di surga dibuang keluar oleh Allah. Mereka dibuang keluar kemana, Pastor? Apakah ke neraka atau apakah mereka bebas berkeliaran di bumi? Ya, bisa digambarkan bahwa si iblis ini dibuang ke neraka ya, tetapi mereka juga berkeliaran di bumi ini mencari mangsa, mencari pengikut-pengikut untuk menambah kekuatan mereka. Ya, karena mereka melawan kuasa Allah itu. Bahwa mereka berkeliaran dan dikatakan dalam sejak penciptaan dalam kitab Kejadian bab 3 digambarkan bagaimana mereka mencoba menjatuhkan manusia pertama karena mereka dengki pada manusia yang boleh memandang wajah Allah, sehingga mereka tidak pernah boleh memandang wajah Allah lagi. Kalau untuk kasus kerasukan setan sendiri itu bagaimana, Pastor? Mengapa setan bisa masuk dan mengendalikan tubuh orang tersebut? Ya, orang disebut kerasukan setan karena kehadiran kuasa jahat yang menguasai diri manusia begitu rupa, menguasai pikiran manusia. Jadi segala apa yang manusia pikirkan itu dimasuki, sehingga manusia hanya berpikir atau pikirannya itu ada tahap-tahapnya. Disebut okupasi, opresi, dan sebagainya. Jadi tahap-tahap orang manusia seluruhnya dikuasai oleh kuasa jahat. Kecuali satu yang kita tidak bisa kuasai, yaitu dalam diri kita namanya kehendak bebas. Itu tidak bisa kuasai kita. Tapi pikiran kita, hati kita dapat dikuasai oleh setan. Kecuali kehendak bebas kita tidak dapat dikuasai oleh dia. Kan situlah Allah bertakhta. Tapi kalau yang biasa kita nonton di film-film horor, di mana orang yang kerasukan itu terbang atau menjadi sangat kuat, itu bagaimana, Pastor?
Apakah di sana setan mengambil alih kehendak bebasnya atau bagaimana? Bukan kuasai kehendak bebas manusia. Mereka kuasai seluruh diri manusia. Kuasai kehendak bebasnya. Tapi kehendak bebas itu dalam arti dibuat begitu rupa sehingga manusia agak sulit untuk ungkapkan dirinya. Mereka menjadi begitu kuat, bukan karena manusia itu jadi kuat, melainkan karena kuasa jahat itu menguasai mereka. Karena setan adalah makhluk rohani, makhluk intelijen, dan karena itu punya power yang melampaui manusia, fisik manusia. Dari pendapat pastor atau dari yang pastor tahu, apakah yang digambarkan oleh film-film horor itu benar adanya? Bahwa orang yang kerasukan dapat terbang, bicara bahasa-bahasa kuno, dan bahkan menjadi sangat kuat. Ya, dapat demikian. Orang yang dikuasai oleh kuasa jahat sering menunjukkan gejala-gejala mampu memakai bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Dan sering itu menjadi bahasa kuno ya, yang mungkin bahasa Akadia kata yang pernah manusia pakai di bahasa ditinggalkan. Yang bahasa kuno itu masih tidak pernah pakai lagi. Misalnya bahasa Akadia, bahasa Sumeria yang sulit manusia sekarang ketahui. Hanya orang yang expert yang belajar bahasa itu langsung tahu itu bahasa kuno. Kalau penyebab dari kerasukan setan sendiri itu seperti apa, Pastor? Apakah karena kontak dengan tempat yang angker atau bagaimana? Orang-orang seperti apa sebenarnya yang rentan dirasuki oleh setan? Seseorang dikuasai oleh kuasa jahat itu melalui pintu. Pertama adalah sengaja mengundang kuasa jahat dan ke dalam dirinya. Melalui apa? Melalui kepercayaan tahayul. Melalui dia belajar hal-hal demikian. Itu mengundang setan dengan tindakan-tindakan tertentu yang paling bertahap-tahap juga. Yang paling keras adalah kalau mereka buat perjanjian dengan setan dengan darah, baik darah manusia itu. Lalu yang lain lagi, setan juga masuk melalui perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa? Misalnya pembunuhan, menumpahkan darah manusia. Karena dalam darah manusia itu ada hidup, dan hidup berasal dari Allah. Ketika orang menumpahkan darah manusia, dia menyerang Allah. Nah, di situ setan masuk. Dan tidak orang seperti itu. Dan yang berikut lagi, dia masuk oleh kebiasaan berbuat jahat. Artinya tidak, artinya bagi dia berbuat jahat itu adalah satu kebiasaan apa saja. Termasuk namanya perbuatan seks yang menyimpang. Apa itu seks yang menyimpang? Itu seks yang tidak dimaksudkan untuk kehidupan suami istri, untuk menghasilkan anak. Karena tujuan hidup seks manusia adalah menikah, hubungan seks, dan menghasilkan anak. Tetapi kalau hubungan seks itu bukan suami istri, pelacuran, jadi tidak beraturan, maka itu kita mengundang kuasa jahat. Atau tindakan seks bukan untuk menghasilkan anak, lebih memberikan kenikmatan, sehingga ada namanya seks dengan kekerasan. Ya, kita bisa lihat di film-film apa itu kekerasan pakai. Ya, di mana manusia sudah menjadi hamba dari seks. Nah, itulah pintu-pintu masuk kesejahteraan manusia. Oh, yang lagi, masih lagi dia masuk melalui kelemahan manusia. Ketika manusia jatuh dalam kekecewaan yang sangat besar dengan diri sendiri, jatuh pada kesedihan yang terus-menerus, kemurungan hidup, situlah kuasa masuk. Jadi singkat kata, orang yang lebih rentan dirasuki setan itu orang yang hidup dalam kejahatan seperti yang Pastor katakan tadi ya. Bagaimana dengan orang yang baik atau saleh, Pastor? Apakah mereka kemudian sama sekali tidak tersentuh, tidak dapat dirasuki oleh setan, atau dapat juga? Setan bisa menggoda kita, mengganggu pikiran kita, tetapi tidak akan menguasai kita kalau kita punya kehendak bebas, itu kita tidak mau dikuasai. Kita tidak mau bergaul dengan kejahatan. Kita mau hidup lurus di depan Tuhan. Kita tidak akan dimasuki. Tapi terpengaruh dengan kuasa kejahatan, iya. Ya, itu disebut dengan orang godaan. Oh, begitu. Jadi walau tidak dapat sampai ke tahap kerasukan, tapi yang namanya godaan tetap ada ya. Kalau untuk pengusiran setan atau eksorsisme dalam gereja Katolik sendiri itu bagaimana, Pastor? Eksorsisme itu adalah tindakan gereja untuk melakukan pengusiran roh jahat yang mencoba menguasai manusia. Tindakan ini, pengusiran ini memang dikatakan oleh sendiri. Kamu diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat melalui baptis, dan terlebih orang-orang yang diberikan kuasa untuk itu, yaitu para imam yang diberikan kuasa tabisan untuk mengusir setan. Yang mungkin sekarang tidak terlalu terasa lagi, tapi dulu namanya orang yang tabiskan untuk menjadi pengusir setan. Ya, gitu, bertahap-tahap. Yang sekarang tidak lagi, tetapi sekarang adalah dalam tabisan sudah mencakup seluruhnya itu.
bahwa ketika orang di seorang imam ditabiskan, di istrinya dia berikan kuasa untuk mengusir setan. Kalau dari yang pernah kami baca-baca juga, Pastor, katanya ada 2 jenis eksorsisme ya, yaitu eksorsisme sederhana dan eksorsisme resmi. Di mana eksorsisme resmi ini hanya dapat dilakukan oleh imam yang ditunjuk secara khusus oleh Bapak Uskup. Apakah Keuskupan kita, Keuskupan Agung Makassar, mempunyai imam eksorsis resmi yang ditunjuk khusus oleh Bapak Uskup? Sejauh ini saya ketahui tidak ada. Ya. Dan mungkin juga tidak ada karena mungkin belum kebutuhan. Tetapi eksorsisme tidak resmi itu terjadi dilakukan terutama melalui kegiatan berdoa orang-orang. Dan ketika kegiatan berdoa seperti kelompok doa karismatik, bahwa terjadi berbagai manifestasi kuasa jahat yang oleh karena pengaruh doa membuat kuasa jahat terganggu dalam diri manusia sehingga muncul manifestasinya. Dan orang yang berdoa melakukan pengusiran secara seperti yang biasa. Dan kalau memang suatu ketika ada kuasa jahat yang begitu bercokol dalam diri manusia, begitu rupa dan sulit dengan doa yang biasa, lalu memang orang diberikan kuasa untuk itu. Tapi sejauh ini tidak ada. Dan nampaknya gejala penguasaan roh jahat yang sangat dahsyat belum kelihatan. Tapi mungkin saja akan kelihatan. Kalau orang-orang artinya dalam kehidupan manusia yang mudah putus asa, jatuh dalam narkoba, di mana kehidupan seksual menjadi marak, kehidupan seksual yang porno menjadi marak, di mana orang sedang melakukan aborsi atau perbuatan seksual yang sangat norak, seksual dengan kekerasan, itu lalu di mana tidak akan hukum untuk mereka, maka itu akan mudah muncul namanya penguasa oleh setan. Mas orang dapat mengalami sungguh oleh kuasa setan yang sangat dahsyat. Dan untuk itu malah memerlukan tindakan pengusiran dengan cara tertentu, yaitu upacara pengusiran. Kalau sudah sampai pada tahap seperti itu, tapi nampaknya belum terlalu kelihatan ya, sehingga orang khusus itu saya rasa mungkin belum perlu. Tetapi kalau bertumbuh memang kuasa jahat dalam gereja Katolik begitu rupa, bahkan umpamanya merasuki juga para religius dan para imam, mungkin lalu akhirnya harus ada tugas resmi. Tapi sampai sekarang ini belum ada. Jadi Pastor, kalau misalkan ada umat di keuskupan kita yang kerasukan setan, terserah ke pastor mana saja ya, begitu? Iya, ini hampir jarang sekali terjadi atau yang namanya kerasukan sekarang ini kita belum tahu persis. Ya ada orang termasuk terganggu oleh berbagai hal, karena santet atau apa, ada ya kita bisa sangkal hal seperti itu, ada memang. Tapi umumnya juga dapat diselesaikan dengan cara-cara yang biasa, dengan berdoa. Dan ada imam yang diminta untuk itu dan dapat lakukan itu. Kalau untuk tolak ukur keberhasilan dalam eksorsisme sendiri itu bagaimana, Pastor? Apakah ada kasus di mana eksorsisme yang dilakukan itu gagal? Apa itu gagal ya? Dalam eksorsisme. Dia namanya kegagalan dalam eksorsisme. Bahwa sebuah eksorsisme itu dilakukan itu bertahap-tahap. Tidak ada nama sekali jadi karena kita bersama pada kuasa Allah. Allah yang bekerja. Cepat atau lambat itu bukan urusan saya, urusan Tuhan Allah sendiri. Yang membantu saya untuk mengusir kuasa jahat itu. Bedakan kuasa jahat dengan godaan ya. Godaan adalah setiap orang dapat saja tergiring oleh kuasa jahat untuk bertindak jahat, dapat saja. Karena kuasa jahat itu kan di mana-mana ada. Dia masuk dalam melalui pendengaran manusia, masuk dalam pikiran manusia, masuk dalam perasaan manusia, ya, itu merangsang manusia untuk melakukan kejahatan. Tapi kerasukan itu suatu tindakan yang beda lagi di mana seseorang bukan lagi bertindak atas dasar dirinya sendiri, tetapi di mana dia sungguh bukan lagi dia yang bertindak, tapi setan yang bertindak dalam dirinya. Itu kerasukan. Apakah setan dapat menyebabkan penyakit pada diri manusia, Pastor? Karena biasa juga ada yang kita dengar penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Apakah benar bahwa penyakit seperti itu disebabkan oleh roh jahat dan bagaimana kita mengatasi penyakit seperti itu? Dapat saja penyakit ya memang susah dideteksi oleh ilmu pengetahuan ya. Dan dari pengalaman saya, bahwa kalau kita doakan orang seperti itu dengan sungguh-sungguh, maka
yang duga sebagai kuasa jahat itu lepas dari dia, sehingga akhirnya medis dapat memeriksa orang itu. Jadi sering sakit medis seseorang ditutupi oleh kuasa jahat sehingga tidak ketahuan. Atau suatu penyakit muncul bukan karena medis, tapi karena kuasa jahat. Kalau ini bila didoakan hilang sendirinya. Tetapi kalau penyakit yang medis asalnya dan sulit diselesaikan, diduga bahwa memang kemungkinan besar ada kuasa jahat yang menumpang di penyakit itu. Maka setelah didoakan, demikian, lalu dilanjutkan dengan medis, beres. Ya, kuasa jahat hilang, pergi, lalu bisa diselesaikan oleh medis. Pertanyaan adalah, mengapa bahwa penyakit medis dapat ditumpangi oleh kuasa jahat? Terutama penyakit medis yang agak berat, yang menimbulkan trauma, yang mungkin pada orang itu kecewa, sedih, murung. Nah, di situ lalu mudah sebuah penyakit ditumpangi oleh kuasa jahat, sehingga menyulitkan medis untuk periksa orang seperti itu. Sehingga dianggap ini orang tidak sakit sebenarnya, ini sakit jiwa, begitu ya kira-kira. Tapi kejiwaan juga susah disembuhkan. Itu ternyata ada menumpang yang disebut kuasa gelap pada orang itu. Oh, jadi dalam kasus seperti itu tidak perlu sampai eksorsisme resmi ya, Pastor? Ya, sejauh ini ya memang belum pernah ada kasus berat gitu rupa. Cukup dilakukan oleh kelompok yang sudah terlatih, teruji, yang kemudian bisa membuat kuasa itu keluar dari orang tersebut. Jadi untuk orang tim yang mengusir, berdoa untuk orang yang kerasukan, dia bersih juga, supaya orang itu sungguh dapat dipakai oleh Allah untuk disalurkan berkat. Karena kalau kita juga bukan orang bersih, dalam arti kita juga orang berdosa yang kita belum bertobat, misalnya Anda mau berdoa untuk orang yang kerasukan setan. Nah, setelah itu umpamanya dikasih oleh penyakit cabul, senang kepelacuran umpamanya, senang selingkuh, melakukan aborsi, dan belum pernah bertobat. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri adalah sebenarnya dipakai oleh kuasa jahat. Jadi ketika kalian mendoakan orang yang dikerasukan, kalian akan diketahui oleh kuasa jahat. Kalian akan menjadi malu sendiri. Gitu. Jadi orang yang berdoa untuk itu harus juga bersih. Bagaimana bersih? Pertama-tama dia mengaku dosa dulu. Dan kemudian dia didopang oleh grup untuk yang berdoa bersama. Karena ini adalah kuasa Allah yang kita minta untuk bertindak melalui kita. Begitu. Oh, jadi kuncinya itu doa ya? Kebetulan ini ada pertanyaan dari Sobat KMKT kita, Pastor. Apakah kita sebagai umat beragama boleh percaya akan adanya hal-hal adat yang dianggap dapat menangkal setan dan sejenisnya? Ya, saya tidak bisa berkata dapat, mungkin saja ada, tetapi dalam tradisi Gereja Katolik susah kita memahami bahwa melalui hal-hal adat dapat dipakai untuk itu. Karena setan adalah makhluk yang cerdas, smart dia, intelijen, sehingga dia juga bisa menumpang apa yang ada dalam adat manusia untuk beroperasi. Maka gereja tidak mengizinkan orang memakai cara-cara adat untuk melakukan tindakan pembersihan. Harus melalui tindakan sungguh eksorsisme seturut tradisi gereja. Dan tradisi gereja itu memang ada yang dilakukan sejak berabad-abad, sejak abad pertama. Ada rumusan doanya ya yang dilakukan. Ya, bukan sembarang-sembarang. Doa-doa apa saja itu, Pastor? Doa yang paling sederhana adalah doa Bapa Kami dan Salam Maria. Itu paling sederhana dan cukup kuat. Atau kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh sangat mujarab. Ya, sebenarnya ya itu ada doa-doa eksorsisme yang dikeluarkan oleh ya Gereja Katolik atau di mana itu terjemahan ya mungkin dari bahasa Inggris yang dibuat oleh para eksorsis terkenal dari Filipina atau Amerika atau Italia. Ya, mereka mungkin punya doa seperti itu yang sudah diterjemahkan, bisa lihat saja ya. Tapi bagi saya, bagi orang biasa, doa Bapa Kami dan doa Rosario sangat ampuh dilakukan bersama oleh orang-orang untuk melakukan pengusiran setan. Lalu tentu saja tindakan tegasnya adalah dalam kuasa nama Yesus, saya melepaskan engkau, saya menyuruh pergi engkau, kuasa sebut saja apa, kuasa jahat apa, umpamanya kuasa seksual, kuasa kemarahan atau apa,
dari diri orang ini. Ya, itu kata kunci, kata terakhir dalam kuasa Yesus. Saya mengusir engkau keluar dari orang ini. Tapi mungkin doa Bapa kami selama dia dapat dilakukan. Oh iya, Pastor. Kemudian ini, Pastor, ada pertanyaan dari Sobat KMKT kita. Apakah pernah atau dapat terjadi kasus di mana orang yang dieksorsisme meninggal dunia? Ya, orang selalu bisa meninggal dunia karena berbagai sebab ya. Tapi karena eksorsisme saya yakin. Karena ketika setan mencabut nyawa manusia, dia berarti melawan Allah. Dan bagi Katolik kita tidak percaya itu. Tidak pernah setan bisa mencabut nyawa kita. Hanya Tuhan yang bisa cabut nyawa kita. Setan hanya bisa mengganggu. Dan itu kadang dalam kitab Ayub. Kau boleh ganggu Ayub, tapi jangan cabut nyawanya. Setan tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa kita. Tapi setan bisa menggerakkan orang-orang menjadi kerasukan sehingga mencabut nyawa kita, membunuh kita. Dapat terjadi. Tapi bukan karena setan sendiri sebagai kekuatan mencabut nyawa kita. Tidak bisa. Oh, begitu. Jadi tidak mungkin ya bahwa orang meninggal karena dieksorsisme. Bahwa orang meninggal saat kerasukan setan itu dapat terjadi karena berbagai hal lain yang pastinya bukan karena doa atau ritus eksorsisme. Kemudian, Pastor, apakah setelah dieksorsisme, roh jahat itu tidak dapat lagi merasuki tubuh yang sama, merasuki orang yang telah dieksorsisme, atau masih dapat kembali lagi ke tubuh yang sebelumnya dirasukinya itu? Dapat kembali merasuki. Yesus berkata dalam Injil, dalam perumpamaan tentang rumah yang bersih, rumah yang ditinggalkan, tapi tidak dibersihkan, datang kembali dan lebih jahat lagi dikatakan. Jadi orang yang sudah mengalami di eksorsisme, hendaknya hidup yang baik, melakukan pertobatan, dan melakukan tindakan yang baik, agar kuasa jahat tidak kembali lagi kepadanya. Kalau soal dukun atau orang pintar itu sendiri bagaimana, Pastor? Apakah mereka benar-benar ada? Bagaimana mereka memperoleh kekuatannya itu? Ya, saja ada orang-orang yang dianggap pintar ya. Bisa, ya. Tapi soalnya kita bertanya, dari mana dapat kuasa untuk itu? Ya, karena kuasa itu hanya diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau yang Allah berikan kuasa, maka dapat, maka baik. Jadi kalau tidak, tapi pertanyaan adalah, bagaimana kita tahu bahwa dia punya kuasa dari Allah? Bagaimana kita tahu? Dari perbuatan sendiri. Kalau seseorang sungguh hidupnya baik, kita boleh berkata, oh ya dari Allah. Tapi hidup sendiri tidak menopang untuk hidup yang baik, yang bermartabat, yang sungguh humanis, malah juga justru bersifat jahat, ya. Kita tidak yakin apakah itu dari kuasa Allah. Jadi bisa kita simpulkan mereka memperoleh kekuatannya dari iblis ya? Setiap berani berkata demikian, tetapi dapat saja ternyata kan setan itu makhluk cerdik. Dia bisa berikan kau kuasa seolah dari Tuhan datangnya. Dan kalau kita tidak mengerti itu, kita anggap itu, oh itu kuasa Tuhan, nama kita sebut ilmu putih. Tidak ada. Ilmu putih, ilmu hitam sama. Hanya cara pandang saja. Tapi dua-dua berasal dari kuasa yang sama, yaitu kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Dan itulah, dari mana kita tahu itu kuasa Tuhan atau tidak? Dari saya bilang tadi, perilaku manusia. Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Dari perbuatan orang itu kita tahu, oh dia memang sungguh mendapatkan kuasa dari Allah sendiri. Bagaimana dengan praktek jasa pesugihan sendiri, Pastor? Yang biasa dikatakan dalam bentuk boneka, jimat, dan lain sebagainya. Atau bagaimana juga dengan pemeliharaan keris pusaka? Apakah hal-hal ini juga merupakan celah setan? Iya, saya katakan tadi setan sangat cerdik, makhluk cerdik. Dia menggunakan segala cara untuk memerangkap manusia, untuk menyangka bahwa dia bisa dapatkan sesuatu dari kuasa-kuasa yang ajaib dalam dunia ini, yang seolah dari Tuhan datangnya. Tidak. Karena tidak pernah Tuhan memberikan kita jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada. Semua namanya usaha kerja cerdas. Ya, kerja keras dan kerja cerdas untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu juga kita dapatkan. Karena ada namanya dunia yang fana ini. Ya, kalau kita usaha setengah mati tidak dapat. Atau akan dapat tapi selama sekali. Gitu. Yang lalu katakanlah perlu namanya usaha keras, bertawakal dalam kehidupan ini. Tidak pernah namanya jalan pintas. Nah, yang disebut pesugihan itu apa? Itu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Nah,
dalam gereja Katolik, ketika kita menjadi Katolik, dibaptis, kita harus menolak itu. Menolak namanya tahayul, menolak judi, menolak pornografi. Yaitu segala hal kenikmatan yang diperoleh dengan secara instan dan nyaman tanpa kerja keras, tanpa usaha apapun. Hidup ini bekerja. Pornografi itu mendegradasi manusia, maka juga bukan yang kita harus tolak dalam kehidupan ini. Ya, yang kita janji adalah menolak tahayul, yaitu pertanyaan sia-sia, bahwa kita dapat rezeki dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan. Yang kedua judi, yaitu kita menolak cara-cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang sangat gampangan, ya, yang membahayakan juga hidup kita kemudian. Yang ketiga, kita menolak cara-cara yang mendehumanisasi manusia, yaitu pornografi. Kalau soal ramalan sio, horoskop, dan zodiak itu bagaimana, Pastor? Mengapa hal ini juga dilarang bahkan secara eksplisit dalam Katekismus Gereja Katolik 2116, di mana di sana dikatakan juga tentang setan dan roh jahat? Iya, bisa juga dia celah aja. Bisa, artinya kalau kita menjadi penuh percaya kan seperti itu celah bagi setan bagi kita untuk menganggap bahwa kita ini dideterminasi oleh horoskop. Kita dibentuk oleh horoskop. Yang bentuk itu adalah Tuhan sendiri, rohnya. Hidup kita itu bukan takdir buta, tapi hidup kita bisa berubah. Dan itu yang bisa ubah kita adalah Tuhan dalam diri kita. Horoskop hanya menunjukkan bahwa kita seolah ditakdirkan untuk tidak berubah lagi untuk terus kehidupan kita. Dan itu tidak sesuai dengan iman Katolik. Oh iya, Pastor. Kemudian ini, Pastor, sebenarnya ada case khusus yang ingin ditanyakan oleh Sobat KMKT kita pada Pastor. Ceritanya teman dari temannya dia ini sering mendengarkan suara-suara bisikan. Hal itu mempengaruhi kinerjanya di tempat kerja hingga akhirnya sekarang dia tidak bekerja lagi dan hanya stay at home. Bagaimana membedakan kondisinya ini untuk menentukan apakah harus ke psikiater atau ke pastor? Iya, susah kita bedakan apakah ini sakit jiwa atau memang ada serangan kuasa jahat, kuasa kegelapan kepadanya. Itu diperiksa dulu secara medis. Ada memang penyakit-penyakit yang buat kita suka mendengarkan suara-suara. Saya lupa apa namanya secara psikologis itu ya. Suara-suara yang menyuruh kita buat yang aneh-aneh. Bisa, ya, dapat disembuhkan. Tapi ternyata bukan dari penyakit itu, melainkan dari kuasa jahat, bisa juga dilepaskan. Ya, dengan minta pada Tuhan untuk ditolong. Jadi untuk Sobat KMKT kita, baiknya temannya diperiksa dulu secara medis ke psikiater. Kalau memang tidak ada perubahan apapun, segeralah ke pastor. Kemudian untuk case selanjutnya, Pastor, ceritanya bapak dari teman dia dulu pernah membawa pulang semacam jimat dari Gunung Kawi untuk disimpan di rumah. Mengingat temannya dia itu dan mamanya sekarang sudah Katolik, sisa bapaknya yang belum Katolik, bagaimana caranya melepaskan benda tersebut dari keluarga mereka? Karena temannya dia ini diberitahu bahwa jimat seperti itu kutuknya mengikuti seluruh garis keturunan mereka. Apakah ada cara-cara khusus untuk pelepasannya? Iya, kita bisa minta dilepaskan, itu benda dibuangnya, tapi kalau itu bapak tersinggung juga repot juga ya. Maka kita berdoa untuk diri kita sendiri bahwa kita diputuskan hubungan dengan kuasa jahat itu. Bagus itu tidak akan berdoa secara khusus pada orang demikian, bahwa kuasa itu tidak masuk ke dalam diri mereka, bahwa tidak hubungan dengan diri mereka, dan bahwa mereka dilindungi dari kuasa seperti itu. Sampai akhirnya bahwa kuasa itu dibuang dari rumah mereka. Oh, jadi sebaiknya benda itu dibuang, tapi kalau memang sulit dibicarakan dengan bapaknya, maka berdoalah secara khusyuk agar pengaruh dari jimat itu dilepaskan dari mereka. Tapi sebisa mungkin benda itu dibuang. Begitu ya, Pastor? Ya, juga ya di rumah itu dibuat suatu doa khusus, ya, umpamanya dengan misa, lalu kemudian rumah itu dicuci dengan air kudus, yang garam, dupa, dalam misa, ya itu istrinya memandulkan kuasa jahat itu. Ya, kira-kira demikian. Oh iya, jadi sebaiknya Sobat KMKT kita ini sarankan ke temannya ya, agar dipersembahkan misa di rumahnya. Kemudian Pastor Sobat kita ini juga bertanya,
Ketika kita merinding saat berada di suatu tempat atau ruang, apakah benar bahwa ada entitas lain yang berada di tempat tersebut? Bagaimana melawan rasa takut bila merasakan ataupun melihat entitas lain tersebut? Benarkah bahwa bila entitas tersebut menampakkan dirinya pada kita, itu artinya kita memiliki indera keenam? Bagaimana membedakannya dengan halusinasi? Ya, saya tidak ingin beda-bedakan itu bagi saya ya. Anda minta pada Tuhan untuk Anda dilindungi dari kuasa itu saja. Minta batu melindungi saudara dari penampakan-penampakan demikian dan dari gangguan demikian. Minta pada Tuhan. Oh iya, Pastor. Nah, sobat-sobat KMKT, berhubung kita sudah tiba di penghujung podcast kita, tapi sebelum menutup podcast ini, dari Pastor, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan untuk para sobat KMKT terkait dengan topik pembicaraan kita ini? Ya, yang pertama, jangan narkoba, karena pintu masuknya sangat dahsyat. Jangan jatuh dalam kehidupan seksual yang tidak sehat, ya, pelacuran, selingkuhan, dan terlebih senang nonton film porno dan menikmatinya. Jangan ke situ. Juga jangan jatuh ke dalam kepercayaan yang tidak sesuai dengan Katolik, umpamanya horoskop, bintang-bintang. Ya sebagai hanya untuk pengetahuan, karena itu ada pengetahuan dunia, oke lah. Tapi bukan menjadi kepercayaan kita. Artinya jangan jatuh ke dalam pada ideologi yang tidak sesuai dengan iman Katolik. Lalu perilaku hidup sehat secara rohani, sehingga gereja, sehingga berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan dan Ekaristi. Itu sebagai benteng bagi kita untuk tidak jatuh kepada hal-hal kuasa gaib dan kuasa gelap. Ya itu. Terima kasih banyak Pastor telah berkenan hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sobat-sobat KMKT dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen ide-ide topik berikutnya, dan subscribe channel ini. Ask for better understanding and keep our faith. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah. Dah.